Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai masuk ke dalam pengerjaan soal akuntansi pemerintah ya. Nah, ini ada soal yang sudah saya berikan, yaitu soal untuk tugas yang pertama terkait dengan soal dari Dinas PPO ya. Kita lihat nih, Dinas PPO. Nah, kita akan mengerjakan soal ini. Nah, ini adalah yang pertama yang A, informasi data. Seperti biasa ya, kalau di soal akuntansi selalu ada neraca awal. Nah, neraca awal ini nanti akan digunakan di mana? Pintar, ketika kalian melakukan posting. Ya, kalau informasi tambahan ini nanti akan digunakan ketika kalian menyusun pintar, penyesuaian. Berarti sekarang yang kita perlukan untuk tahap yang pertama melakukan penjurnalan hanya poin yang B. Analisis transaksi dan pencatatan jurnal. Baik, sekarang kalian buka dulu kertas kerja kosong yang sudah saya berikan. Nah, untuk yang tidak punya laptop, silakan digambar ya formatnya di kertas folio. Formatnya samakan seperti format jurnal yang ada di kertas kerja kosong. Nah, seperti ini formatnya ada tanggal, nomor bukti, kode rekening, uraian debit dan kredit ya. Nah, sebelum kita mulai mengerjakan, kamu harus merubah namanya dulu, kemudian save as. Kita simpan di desktop. Kalian terserah ya simpan di mana, yang penting nanti tugasnya ada dan kalian gak bingung-bingung nyari di mana. Nah, ini saya letakkan di tugas akun saya, kemudian kamu beri nama latihan 1, nama kamu siapa? Misalkan Nadia. Kemudian kelas berapa? 11 AKL 2 misalnya, ya. Latihan 1 ini kita namain deh Dinas PPO, ya. Save. Nah, kalau udah di close dulu. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya kertas kerja kosongnya masih tetap ada. Ya. Jadi kamu nanti tinggal pakai lagi gitu. Nah, sekarang kita buka yang Dinas PPO. Nah, ini SKPD diganti jadi Dinas PPO. Kemudian buku jurnal ya. Nah, sekarang kita lihat soal. Soal yang pertama, ini adalah kalian baca ya soalnya, saya langsung jelaskan aja. Soal yang pertama itu terkait dengan estimasi. Estimasi kalian tahu kan? Perkiraan. Perkiraan pendapatan yang akan didapatkan oleh si Dinas PPO sebesar 500 juta dan perkiraan pembelanjaan yang akan mereka keluarkan adalah 650 juta. Nah, untuk perkiraan ini umumnya ada, boleh di jurnal, boleh enggak. Tapi untuk sekarang kita lakukan jurnal ya, karena kalau tidak di jurnal nanti harus dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran. Nah, bagaimana jurnal untuk estimasi ini? Untuk jurnal estimasi, sebelumnya tadi di slide sudah saya jelaskan ya sekilas. Untuk estimasi pendapatan dan apropriasi belanja itu akun normalnya, saldo normalnya itu kebalikan dari akun aslinya. Misalnya contoh pendapatan ada di kredit, berarti sekarang untuk estimasi pendapatan ada di sebelah debit ya. Nah, untuk estimasi pendapatan dan apropriasi kita cari di akun mana? Kita cari di kelompok akun yang ketiga, yaitu ekuitas ya. Nah, kita cari estimasi pendapatan. Nah, ini ada ya, kode akun 3. Ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita pindahkan ke sini, ke kode rekening, klik kanan, paste spesial ya, value. Tanggalnya saya lupa, tanggalnya tanggal 1 Januari 2017 ya. Kemudian estimasi pendapatan berapa nilainya? 500 juta. Kita masukin. Nah, kemudian ada apropriasi belanja. Apropriasi belanja kalau belanja di kredit di debit, berarti sekarang belanja ada di sebelah kredit. Kita pindahin dulu apropriasi belanjanya. Apropriasi belanjanya sebesar
650. Nah, untuk sebelah kredit kalian harus menspasinya ya. Nah, ini kan lebih besar di kredit. Gimana biar imbang? Debitnya harus ada 150 juta. Nah, nama akunnya apa, Bu? Nama akunnya adalah estimasi perubahan sal. Selisihnya namanya estimasi perubahan sal. Kenapa, Bu, jurnalnya kayak gini? Ya memang seperti ini gitu. Jadi jurnalnya pasti selalu seperti ini untuk estimasi. Kalau misalnya yang kurang di kredit, berarti estimasi perubahan salnya di sebelah kredit gitu. Karena kan estimasi perubahan sal tadi saldonya menyesuaikan ya. Tergantung yang kurang di mana. Gitu. Nah, mudah-mudahan sampai sini paham. Sekarang kita masuk ke nomor 2 di tanggal 15. Kalian silakan baca. Saya hanya menjelaskan intinya. Di sini ada SPP, UP, ada kemudian SPM UP, kemudian ada SP2D UP. Nah, SPP UP itu adalah surat perintah pembayaran uang persediaan. SPM UP surat perintah membayar uang persediaan. SP2D UP surat perintah pencairan dana uang persediaan. Nah, ini ada 3 bukti transaksi. Ada SPP perintah pembayaran, SPM perintah membayar, dan ada SP2D perintah pencairan dana ya. Nah, untuk 3 bukti transaksi ini nanti tanggal yang digunakan adalah tanggal yang SP2D yang ini, yaitu tanggal 16 Januari. Pada saat pencairan dana itulah tanggalnya yang dipakai ya. Berarti 16 Januari 2017 ya. Nah, kemudian jurnalnya gimana? Jurnal untuk meminta UP, uang persediaan, artinya kas kalian bertambah kan. Kalian, ini contohnya seperti ini, kayak di perusahaan. Kamu sebagai bendahara, kamu minta duit sama atasan kamu untuk kegiatan operasional perusahaan. Artinya kas kamu akan bertambah kan, petty cash kamu akan bertambah kan. Nah, kalau di pemerintah namanya bukan petty cash, tapi kas di bendahara pengeluaran. Ya. Nah, kas di bendahara pengeluarannya bertambah. Ya. Kemudian di kreditnya adalah RKPPKD. RKPPKD itu apa sih, Bu? RKPPKD itu rekening koran pejabat pengelola keuangan daerah. Ini adalah rekening perantara antara SKPD dan PPKD. Ya, SKPD itu Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ya, RKPPKD itu rekening koran pejabat pengelola keuangan daerah. Ya, nominalnya berapa? Nominalnya sesuai dengan soal yang diminta berapa? 25 juta. 25 juta ya. Nah, lanjut. Kemudian ada di tanggal 1 Februari. Nah, 1 Februari SP2DLS. SP2D, kalau tadi kan SP2D UP, surat perintah pencairan dana uang persediaan. Kalau sekarang SP2DLS. LS itu langsung artinya dari rekeningnya si PPKD, si pejabat pengelola keuangan daerah, langsung ditransfer ke si penerima uang. Jadi kamu sebagai SKPD hanya mencatat ya. Ini adalah pembayaran gaji karyawan. Nah, gimana nih cara jurnalnya? Cara jurnalnya seperti ini. Ini tanggal berapa? 1 Februari 2017 ya. Nah, kalian harus bikin 2 jurnal karena ini pembayaran gaji mengeluarkan uang. Artinya ada belanja dan ada beban. Nah, gaji itu beban kan, waktu di keuangan kita jurnal gaji itu sebagai beban gaji. Nah, karena di sini mengeluarkan uang, jadi kita buat 2 jurnal, beban gaji dan belanja gaji. Pertama kita buat dulu jurnal LO ya. Nah, jurnal LO berarti beban. Beban ada di kode akun 9. Kita cari gaji. Nah, ini kita copy. Ada apa aja? Ada gaji, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan, kita copy. Kita pindahkan di sini. Pasangannya sama apa? Karena dia LS, pasangannya nih LS, pasangannya sama RKPPKD. Kita copy dari yang atas ya. Nah, nominalnya masukin deh. Gaji 180 juta. Tunjangan keluarga 17 juta.
Tunjangan jabatan 18 juta. Nah, kemudian ini di total. Namanya RKPPKD ya. Kemudian, nah ada potongan PPh pasal 21. Karena si SKPD memungut PPh, berarti dia punya utang pajak. Kenapa Bu utang? Karena dia kan motong uang pajaknya pegawainya mereka. Nah, tapi uang potongan pajak itu kan bukan haknya si SKPD, tapi nanti uang pajak itu akan disetorkan kepada daerah. Ya, makanya dia adalah utang. Utang bertambah di sebelah kredit. Utang berarti kita cari di kelompok akun yang kedua, utang jangka pendek ya. Nah, ini kita copy. Utang PPh 21. Di sebelah kredit ya. Nah, pasangannya sama apa Bu? Pasangannya sama RKPPKD karena tadi yang sama RKPPKD ya. Nominalnya berapa? Nominalnya sebesar 1.200.000. Gitu. Nah, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Kemudian ini jurnal yang pertama, jurnal LO. Sekarang jurnal LRA. Nah, karena LRA, kalau LO beban, LRA ada belanja. Kita copy. Kita copy ya. Nah, ini sama kan? Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan. Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan. Cuman beda di sini aja. Ini kode akun 9, ini kode akun 5. Ya. Ini kita copy aja, nominalnya sama. Kemudian kita ini sum 215. Nah, permasalahannya pasangannya sama apa? RKPPKD nggak boleh ditulis 2 kali ya dalam 2 jurnal. Sekarang pasangannya apa Bu? Sekarang pasangannya sama perubahan sal. Ini adalah akun sementara yang digunakan untuk membantu supaya dia balance. Perubahan sal. Ya, seperti itu ya. Pasangannya dengan perubahan sal. Yang ini gimana Bu? Yang ini di itu lagi gak Bu? Di jurnal lagi gak Bu? Nggak usah. Utang PPh 21 hanya di jurnal 1 kali. Tuh ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal yang ke-4. Nah, ini tanggal 26 Februari 2017. Bendahara Pengeluaran Dinas PPO membayar makan dan minum rapat dengan menggunakan uang UP senilai 500.000. Nah, gimana nih jurnalnya uang UP? 500.000. Membayar makan dan minum rapat. Saya jadi bingung. Makan dan minum rapat, berarti kita ke beban operasi. Nah, ini kita kasih tanggal dulu. Tanggal berapa nih? 26 Februari ya. 26 Februari 2017. Kita bikin 2 jurnal ya, karena ini mengeluarkan uang. Jurnal LO. Kita cari makan. Nah, ini beban makanan dan minum rapat. Ya. Pasangannya sama apa? Karena dia di sini pakai UP,
pasangannya sama kas di bendahara pengeluaran. Kalau tadi kan pakai LS, pasangannya sama RKPPKD ya. Nah, kalau pakai UP, pasangannya dengan kas di bendahara pengeluaran. Kita copy aja dari atas. Ya, nominalnya berapa? Nominalnya sebesar tuh. Lanjut. Jurnal LO udah, sekarang jurnal LRA ya. Nah, berarti kalau LRA dia belanja kan? Sekarang kita ke belanja. Makan. Nah, jurnal untuk belanja makan kita cari ya, makan. Nah, makan minum rapat ya. Nah, ini kita lihat belanja makan dan minum rapat. Kita pindahin, copy. Nah, kemudian pasangannya adalah perubahan sal. Nominalnya sama sebesar 500. Nah, penjelasan saya sampai nomor sini dulu deh. Kira-kira kalian ada yang mau bertanya atau enggak? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di WA grup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.